Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Adi Kumara. Saya 20040114023. Saya dari kelas 2020B PGSD dari Unikama Universitas Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas matkul pendidikan kewarganegaraan yang dosennya adalah Bapak Ludovicus Bomans SPD MPD. Di video kali ini saya akan mereview materi yang telah diajarkan oleh Pak Ludovicus pada pertemuan ke 2, 5, dan 6. Oke, untuk yang pertama adalah saya akan membahas pertemuan kedua, yaitu hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etnologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dari terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dari pendidikan kewarganegaraan sendiri atau pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu rangkuman hakikat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Proses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, itu eksistensi konstitusi negara dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Oke. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu saya akan membahas materi pada pertemuan kelima, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang bulat, sehingga menjadi satu nasion atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Dimensi integrasi merupakan integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi itu menyiratkan adanya keterpecahan, kepertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama adalah adanya ancaman dari luar, kedua gaya politik kepemimpinan, tiga kekuatan lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa itu diperlukan guna untuk membangkitkan kesadaran identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Lanjut ke pembahasan yang ketiga. Hari ini juga sekalian yang terakhir ya teman-teman, yaitu saya akan membahas pada pertemuan ke-6, yaitu nilai norma dan konstitusional. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang besar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal reformasi, adanya tuntunan perubahan Undang-Undang NKRI 1945
didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar NKRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam multifasir dan membuka peluang bagi penyelenggara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan Undang-Undang NKRI 1945 kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dan 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang tertulis luwes sehingga dapat menimbulkan multifasir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang 1945 dengan semangat penyelenggara negara itu belum cukup didukung maksudnya ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntunan reformasi. Proses perubahan Undang-Undang NKRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 5 NPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang NKRI 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang NKRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Perubahan Undang-Undang RI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni pada Sidang Umum MPR 1945, Sidang Tahunan MPR 2001 dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Tidak seluruhnya dapat diambil putusan. Yang 3 hal itu berasal dari hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang RI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan kesatuan ini secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan hasil dari review tugas
mulai pertemuan ke 2, 5, dan 6. Maaf jika ada kesalahan dan kesempurnaan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesalahan dan kekurangan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.